Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Natika. Saya berasal dari SMA Negeri 1 Kapung, Kecamatan Kapung, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau. Saya mahasiswa PBG Darjah atau Gadis 1 gelombang 2 tahun 2022. Pada hari ini, Rabu 14 Juni tahun 2023 akan melakukan uji kinerja pada mata pelajaran sosiologi dengan materi konflik sosial yang berkaitan tentang faktor penyebab konflik sosial, dampak penyebab konflik sosial, serta resolusi konflik sosial. Pada pembelajaran ini saya menggunakan model pembelajaran problem-based learning dengan menggunakan pendekatan saintifik, di mana pada pembelajaran ini akan dibagi beberapa kelompok, kemudian setiap kelompok akan diberi permasalahan, kemudian mereka diberi tanggung jawab untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Terima kasih, mohon kritik dan sarannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak ibu. Sudah lama kita nggak jumpa. Apakah merindukan ibu kalian? Iya bu, rindu bu. Banget. Oke, ini hari pertama kita belajar setelah sekian lama kita libur. Apakah liburan kalian menyenangkan? Menyenangkan bu. Berarti kan sudah liburan, sudah holiday, sudah fresh otaknya, jadi kalian siap untuk menerima materi yang bakalan disampaikan oleh Oke, sebelum kita melakukan pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah lebih baiknya kalau kita berdoa terlebih dahulu. Kenapa kita harus berdoa? Supaya lancar. Ya, doa itu tujuannya agar materi yang disampaikan oleh guru mudah masuk ke dalam otak ya, masuk ke dalam pikiran. Oke, ketua kelas tolong disiapkan terlebih dahulu. Bersiap. Sebelum belajar, mari kita berdoa, merayakan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita masuk ke materi, ibu ingin melihat bagaimana situasi kelas kalian. Coba tengok lacinya, lantainya, kira-kira bersih atau tidak, sampahnya ada tidak? Biasanya siswa itu kebiasaan menaruh sampah di dalam ingat ya, kebersihan itu sebagai dari iman. Kalau kamu nggak bersih berarti beriman. Bukan, kalau kamu tidak bersih berarti kamu tidak menjalankan rukun. Selain itu, kelas yang bersih menjadikan kita nyaman untuk belajar. Kalau seandainya kelas kalian kotor, bagaimana? Nyaman kamu belajar? Tidak nyaman. Oke, berarti bersih ya kelasnya. Bersih bu. Oke, sebelum itu, kira-kira ada yang tidak hadir hari ini nak? Ada bu. Ada. Siapa tidak hadir nak? Tadi. Ira bu. Tadi. Tadi sudah. Kenapa mereka nak? Oke. Baiklah. Pagi ini kita akan membahas materi tentang, coba kami lihat di papan, konflik sosial. Konflik. Kalau kita membahas masalah konflik, ingat setiap manusia pasti pernah yang mengalami namanya konflik. Adakah manusia tidak pernah berkonflik? Tidak.
Contohnya masalah hobi sama itu kan bisa konflik. Contohnya berikan apa? Perekonomiannya, perekonomian, masalah perekonomian. Tentang dulu, saling julid. Rusia Ukraina dulu. Ya. Berarti kalau coba ibu ingin tahu salah satu aja tolong tulis tangan ini. Kalau pernah mengalami konflik, coba kalian sebutkan satu saja konflik yang pernah kalian alami. Perbedaan pendapat. Ya, sama siapa kamu? Teman. Jadi perbedaan pendapat seperti apa? Perbedaan pendapat misalnya saya mau makan ini, tapi dia mau makan ini. Jadinya kan debat dulu, konflik dulu, baru bisa disesuaikan. Berarti konflik itu banyak ya. Tadi katanya berdebat sama kawannya gara-gara makanan. Ingat, dan pasti kalian juga pernah mengalami hal tersebut. Nah, untuk menyamakan persepsi kalian, untuk memahami itu, coba kalian lihat di papan tulis. Kira-kira apa sih itu konflik? Sebelum itu akan menyampaikan tujuan pembelajaran. Tujuan setiap manusia pasti punya tujuan. Nah, pembelajaran juga punya tujuan. Nah, ini tujuan pembelajarannya. Yang pertama, untuk mengetahui pengertian konflik sosial. Yang kedua, untuk mengetahui bentuk konflik sosial. Yang ketiga, untuk mengetahui dampak terjadinya konflik sosial. Di bawah itu ada ya kayak terakhir untuk mengetahui faktor terjadinya konflik sosial. Nah, sebelum itu coba kalian lihat dulu gambar apa itu? Demo. Ini ada dua gambar ya. Yang pertama gambar perdebatan antara masyarakat. Yang kedua Demo. demo Antar masyarakat dan pemerintah. Kemudian dia Demo. Kemudian gambar dari demo itu apa? Kebakaran. Kalau ini perdebatan antara pasangan, dampaknya jadi putus. Ini kalau yang pacaran, yang punya pacar atau yang punya suami istri, mungkin itu bisa dilihat dari seperti itu ya. Mungkin mereka sedang berbeda pendapat. Yang selanjutnya, coba kamu lihat. Nah, konflik sosial, kira-kira apa sih konflik sosial tersebut? Nah, pertentangan antar anggota masyarakat. Nah, kalau dari secara etimologis atau secara bahasa, kalau secara bahasa berarti dari bahasa. Dia dari bahasa Latin itu configer, yang artinya saling memukul. Nah, berarti kalau secara apanya dapat diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih yang salah satunya berusaha untuk menyingkirkan pihak lain agar dapat mencapai tujuan yang dia harapkan. Nah, kita lihat. Kemudian faktornya ada 4 faktor yang menyebabkan kenapa konflik tersebut dapat terjadi di dalam masyarakat. Yang pertama, perbedaan individu. Setiap individu punya perasaan, punya pendirian. Biasanya itu setiap orang memiliki pendirian yang berbeda. Seperti yang disampaikan kepada Lydia tadi ya. Yang kedua, perbedaan latar belakang kebudayaan. Nah, di sini kalian ada berapa kuis atau budaya? Rata-rata apa di sini? Jawa, kemudian Batak, apalagi? Ya. Biasanya kan kalau udah berbeda budaya itu. Yang selanjutnya perbedaan kepentingan baik antar individu maupun antar kelompok. Baik, menyangkut ekonomi, politik, sosial dan sebagainya. Kepentingan kalian tahu kan? Tahu apa? Sesuatu yang kepentingan bisa keinginan. Setiap orang
perubahan nilai yang cepat. Yang terakhir yaitu dampak konflik sosial. Sebenarnya dampak konflik ada positif, ada negatif. Ini saya gabung jadi dua ya. Nanti yang pertama, munculnya aksi kekerasan. Kalau ini kira-kira positif atau negatif? Negatif. Retaknya persatuan kelompok karena anggotanya saling berselisih. Negatif. Yang selanjutnya perubahan kepribadian seseorang. Positif jadi. Berarti bisa dua di sini ya, tergantung pintar. Yang terakhir dapat menghancurkan harta benda dan jatuhnya korban manusia. Negatif. Kemudian munculnya aksi balas dendam. Negatif. Berarti sini lebih banyak ya. Negatif. Oke. Dari PPT yang saya sampaikan di depan, kira-kira ada pertanyaan? Tidak ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, nanti saya ibu kasih tugas berdasarkan kelompok yang mau kita buat. Kelompoknya sudah saya apakan, saya bentuk. Kita menggunakan sistem jula-jula. Tahu kan jula-jula? Ya, sistem penarisan. Kalian ambil satu. Di sini ada angka 1 hingga 7. Bukan angka 1 sampai angka 7. Di sini ibu ambil 4 kelompok. Jadi kamu kalau seandainya nomor yang kamu dapat nomor 1 misalnya, berarti kamu kelompok 1. Berarti satunya ada 7, kemudian 2-nya ada 7, semuanya ada 7. Kamu ambil satu-satu. Nanti kalau sudah dapat nomornya, kamu duduk berdasarkan kelompok nomor yang kamu dapat. Oke. Siapa dulu yang mau ambil? Atau oke. Selanjutnya, nggak usah deg-degan, biasa aja. Oke, selanjutnya. Sebelum kita duduk berdasarkan kelompoknya, nanti akan ibu bagikan ke KPD lembar kerja di sini. Kalian kerjakan dengan kelompoknya masing-masing. Nah, di sini sudah ada petunjuk cara mengerjakan LKPD. Nah, selama kalian tidak mengerjakan tugas yang ibu berikan, ada 3 penilaian yang ibu ambil. Yang pertama penilaian sikap. Yang kedua penilaian observasi. Observasi di sini berarti ketika kalian berdiskusi, kira-kira bagaimana kalian sama kelompoknya, ataukah kamu diam aja, lebih dominan siapa yang mengerjakan. Kan biasanya ada ya kelompok mengerjakannya dari 7 kelompok yang mengerjakan cuma 2 aja, yang lainnya ngapain? Nah, iya. Berarti di sini nanti akan ibu nilai yang kalian tidak ada kerja sama sekali, berarti kamu nilainya 0, tidak ada. Jadi berlomba-lomba untuk mendapatkan nilai. Jadi bantu kawannya untuk mengerjakan. Yang ketiga penilaian presentasi. Nanti ibu nanti dibagi ya, siapa menjadi moderator, kemudian siapa yang menyampaikan hasil diskusinya, kemudian nanti kalau tadi kawannya bertanya siapa yang menjawab, itu juga dinilai. Penilaian itu penilaian tentang keaktifan. Nah, berarti ada 3 penilaian. Nah, kalau tidak bekerja sama sekali berarti kalian tidak ada nilainya. Nah, nanti setelah presentasi ibu akan kasih tes kalian, post test. Kira-kira pembelajaran sudah kita lakukan, kalian paham atau tidak? Melalui Google Form ya, dan hasil lagi buat kalian. Nanti ibu kasih soal tidak banyak-banyak, cuma 3 soal. Nanti nilainya langsung keluar, jadi kalian tahu kira-kira nilai kalian berapa.
fokus atau. Nah, kemudian nanti di akhir pembelajaran juga ibu ingin refleksi kira-kira pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini menurut kalian itu bagaimana, menyenangkan atau tidak. Itu menjadi evaluasi ibu ya, kira-kira untuk selanjutnya metode apa lagi yang mau ibu gunakan kira-kira biar kalian tidak bosan belajar dengan. Oke, sudah ya? Sudah dapat kelompoknya masing-masing? Nah, kalian duduk berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1 di sini, sebelah kiri ibu. Kelompok 2 di sini, kelompok 3 di sini, dan kelompok 4 di. Silakan kalian duduk berdasarkan kelompoknya masing-masing. Ini bagikan kameranya ya. Di situ ada 4 kasus konflik sosial. Di situ sudah saya buat konflik 1, konflik 2, konflik 3, dan konflik 4. Berarti kalian ambil konflik berdasarkan kelompok yang kalian dapatkan. Berarti kalau kalian kelompok 1 berarti konflik 1. Kalau kalian kelompok 2 berarti konflik 2. Nah, yang perlu kalian lakukan yaitu di situ sudah ada konflik, kalian analisis konflik tersebut berdasarkan petunjuk yang terdapat dalam LKPD. Ya, kemudian terjadi apa yang sampai terjadi mereka ada kata-kata yang menyebabkan konflik. Aku udah dibimbing sama dampaknya penderitaan dan trauma. Sudah? Masih sudah tahu jawabannya? Kenapa? Sudah ditentukan siapa moderatornya? Itu moderatornya langsung apa? Yang kelompok 4 ada kesulitan. Ini dampaknya apa dari konflik tersebut? Sama ya, sama.
Oke, sudah dapat jawabannya? Oke, tulis di RKPD kalian masing-masing. Kalau sudah siap, nanti presentasikan dari masing-masing kelompok. Tunjuk satu saja di kelompok kalian yang akan mempresentasikan hasil dari diskusinya di kelompoknya masing-masing. Ini sudah siap kalian nanti? Faktornya apa sudah dapat? Dampak dari kasus tersebut apa? Penderitaan keluarga yang berada di sekitarnya, trauma, yang di sana sudah siap, nak? Jika sudah selesai, tentukan ke satu kelompok siapa yang mau jadi moderator dan yang mau menyampaikan materi hasil diskusi kalian pada kelompoknya masing-masing. Kelompok satu sudah tahu siapa? Kelompok dua siapa? Sudah? Kelompok tiga sudah ditentukan siapa? Siapa yang menyampaikan? Oke. Kelompok empat sudah ditentukan siapa? Oke. Jika sudah, siapa yang mau duluan menyampaikan atau saya yang menunjuk? Tentang apa? Kami akan menyampaikan tentang KDRT atau kekerasan dalam rumah tangga. Jawabannya aja ya. Kasus apa? Sampaikan ke kawannya kasusnya tentang apa, kemudian jawabannya. Kasusnya itu yaitu tentang KDRT yang dilakukan oleh Rizky Bilar kepada Lesti Kejora. Jadi soal yang pertama adalah dari kasus tersebut tolong analisa faktor terjadinya konflik tersebut. Jadi setelah kami baca dengan seksama dan kami hentikan, faktornya itu adalah perselingkuhan yang dilakukan oleh Rizky Bilar, karena itu dia melakukan yang namanya KDRT. Untuk soal yang kedua, tentukan dampak terjadinya kasus tersebut. Dampaknya adalah kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan Rizky Bilar kepada Lesti karena dituduh selingkuh dan juga tersulut emosi. Karena itu dia melakukannya. Dan soal yang ketiga, apa dampak dari konflik tersebut? Dampaknya yaitu saat seseorang mengalami KDRT, dampaknya untuk kesehatan fisik antara lain lebam, terluka, dan bahkan kematian. Sementara secara mental bisa menyebabkan rendah diri, kecemasan, stres, depresi, hingga trauma. Baiklah, itu hasil diskusi yang telah kami lakukan. Untuk semuanya, terima kasih. Atau ada yang mau menanggapi atau mau bertanya atau yang kelompok lain mau mempresentasikan terlebih dahulu? Bagaimana? Bagusnya dipresentasikan dulu semua, nanti kalau ada menanggapi ya. Oke, kelompok dua terlebih dahulu seperti itu. Silakan siapa yang mau menyampaikan? Nah, silakan yang mau menyampaikan. Kami dari kelompok 2 sudah berdiskusi tentang kasus Sartika Putri dan Richard Lee.
tinggi hingga 5,7%. Padahal kata dia, batas dari kandungan itu hanya 2%. Ketika kemudian memprotes video Richard yang tak terima karena produknya disebut abal-abal. Dampaknya Richard ditangkap polisi karena diduga kedapatan mengakses akun Instagram saat sudah dijadikan barang bukti oleh penyelidik dalam perkara itu. Hanya itu yang bisa kami diskusikan dan kami berikan kepada teman-teman sekalian. Jika ada perkataan atau bahasa yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Tangannya pagi ya. Selanjutnya nomor 3 sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tolong menghadap yang pakai seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 3 mendiskusikan tentang kisah bocah yang jadi korban tembakan di Intan Jaya. Soal pertama, dari kasus tersebut, tolong analisis faktor terjadinya konflik tersebut. Setelah kami analisis, kasus tersebut terjadi karena aksi saling serang antara aparat dan milisi yang mendampakkan kemerdekaan Papua terjadi di kampung Jogotapa. Soal kedua, kemudian tentukan dampak terjadinya kasus tersebut. Dampak dari kasus tersebut adanya kerusakan lingkungan, penderitaan masyarakat Papua, dan trauma anak-anak di lingkungan, dan terjadinya hingga kematian yang beredar. Faktor dari terjadinya. Soal ketiga, dampak terjadi konflik tersebut. Dampak dari konflik tersebut adalah dampak dan faktor dari konflik tersebut adalah pertempuran yang merebut kemerdekaan Papua dan milisi TPNPD menempatkan tentara dan polisi yang berada di Karamil Papua. Sekian dari presentasi kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Di sini saya perwakilan dari kelompok 4 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Faktor terjadinya konflik yang terjadi di Papua. Faktor terjadi konflik tersebut dikarenakan adanya rasa ingin balas dendam. Mereka tidak terima keluarganya dibunuh pada saat pertemuan untuk menyelesaikan masalah perempuan, sehingga akan melakukan aksi balasan terhadap pihak yang memicu permasalahan. Dan yang kedua, dampak akibat peristiwa tersebut adalah terdapat korban jiwa dan luka-luka. Baiklah, yaitu hasil presentasi kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tangannya mana? Oke, tadi setiap kelompok sudah mempresentasikan hasil diskusinya masing-masing. Adakah kelompok lain yang ingin menyangga, menambahkan, mereview apa yang sudah disampaikan kawan kalian? Ada yang mau menambahkan atau bagaimana? Tidak ada? Sudah paham semuanya? Oke, karena kalau sudah paham semuanya, Ibu ingin satu orang siswa yang berani menyimpulkan kira-kira pembelajaran sudah kita lakukan pada pagi ini itu tentang apa. Yang berani menyimpulkan akan Ibu kasih reward. Simpulkan pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Kita belajar tentang apa hari ini? Konflik. Nah, ada yang bisa menyimpulkan?
terjadi seperti tawuran sehingga terjadinya korban jiwa dan luka luka. Dan mungkin hanya itu aja yang saya tahu dan saya analisis dari pelajaran tadi tentang bakti sosial. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kasih aplaus kawannya. Baik, saya akan tambahkan beberapa materi yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama, konflik itu bisa terjadi. Yang pertama karena faktor perbedaan pendapat atau kepentingan. Yang kedua karena perbedaan kebudayaan. Ya, apalagi Indonesia itu dikenal dengan masyarakat multikultural atau masyarakat majemuk yang berbeda, yang beraneka ragam dari segi budaya dan sebagainya, tentu rawan terjadinya yang namanya konflik. Yang ketiga karena perubahan nilai yang dampaknya banyak ya, ada positif ada negatif. Kalau dari kasus yang sudah kalian bahas tadi lebih kepada dampak negatif yang sudah disampaikan tadi. Yang pertama ya mungkin korban jiwa atau fisik ya, berarti terdapat korban sama ya tadi, kelompok 1 korban jiwa, kelompok 3 korban juga. Yang berbeda kelompok 2, di situ tidak terjadi korban jiwa secara fisik tapi secara ya. Yang terakhir yaitu sebelum saya akhiri pembelajaran ini, tadi sudah saya share ke grup kalian masing-masing. Selanjutnya kita akan adanya proses. Itu ingin tahu kira-kira kalian paham atau tidak pembelajaran yang sudah kita lakukan pada pagi hari ini. Tidak usah banyak-banyak, soalnya cuma 3. Kalian kerjakan, bisa dibuka HP-nya. Kan tadi sudah saya share di Google Form linknya. Kalian kerjakan 3 soal saja, nggak usah banyak-banyak. Ya, di situ sudah ketahuan kira-kira kalian dapat nilai berapa. Karena saya buat aturan atau aturan. Kalau kalian mengirim jawabannya sudah iya nilainya. Coba yang dapat 100 ibu kasih. Silakan dikirim semuanya. Nanti yang merasa nilainya di bawah KKM berarti kalian remedial berarti kurang baru lagi ya. Oke. Karena ada nilai 100 sesuai janji ibu, nanti yang dapat nilai 100 akan saya tambahkan di nilai ujian rapor atau di nilai rapor. Oke. Sebelum saya tutup pembelajaran pada pagi hari ini, nanti sebelum kalian keluar, kalian tolong tulis di kertas kalian, di kertas lembar ya, tulis di kertas lembar, gak usah banyak-banyak segini. Kalian tulis di situ, ditulis atau digambar, gambar emotika atau emoticon. Suasana hati kalian curahkan di kertas tersebut. Bagaimana suasana hati kalian pada saat pembelajaran yang kita lakukan pada pagi hari ini? Sedihkah, senangkah, sebelkah, atau bagaimana? Berarti ibu bisa menganalisis suasana hati kalian berdasarkan gambar emoticon. Berarti kalau kamu sebel berarti kamu senang dengan pelajaran itu. Kalau kamu bahagia berarti sangat senang, puas atau belajar pada hari ini sama ibu. Oke, silakan buat di kertas kalian masing-masing, nanti dikumpulkan sebelum kalian keluar dari kelas. Ayo, boleh kan? Silakan kalian kembali ke duduk sebelum kalian duduk.
siap. Sebelum kita akhiri pelajaran ini, kita berdoa peragaman kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai, beri salam kepada guru.